Surah Saba ayat ke-31. Kemarin kita telah membahas bagaimana Allah memberikan karunia kepada Nabi Daud alaihissalam berupa kenabian dan berupa kitab Zabur yang Allah berikan kepada Nabiullah Daud alaihissalam, dan Allah juga berikan karunia-Nya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang mana Nabi Sulaiman ini adalah anak keturunan dari Nabi Daud, yang kemudian Allah berikan keistimewaan berupa jin yang tunduk kepadanya, yang mana jin ini membangun istana yang besar, yang megah untuk Nabi Sulaiman. Singkatnya, jin ini tetap bekerja meskipun Nabi Sulaiman meninggal dunia. Nabi Sulaiman memegang tongkat, punya tongkat, yang mana tongkat ini ditakuti oleh jin. Ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, itu meninggal dunia dalam keadaan berdiri. Sebagian ulama mengatakan Nabi Sulaiman mati dalam meninggal dunia dalam keadaan sholat. Karena syariatnya Nabi Sulaiman itu ketika sholat itu berdiri. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Maka ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, jin itu tetap bekerja siang hari malam. Ukuran rayap ketika memakan tongkat itu kurang lebih sampai bisa habis tongkat itu bisa jatuh. Maksudnya bisa putus. Itu kurang lebih kalau dimakan siang malam itu ukurannya kata ulama 1 tahun. Jadi ketika jatuh terjungkil baru jin ini tahu kalau ternyata Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Nah, ini yang jadi dalil dalam Al-Quran. Jin itu tidak tahu yang gaib. Jin itu tidak tahu yang gaib. Seandainya jin itu tahu kalau yang gaib, yakni Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia, maka jin itu pasti tidak akan bekerja untuk Nabi Sulaiman karena Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Tapi jin tetap bekerja karena tidak tahu kalau Nabi Sulaiman meninggal dunia. Baru tahu ketika sudah terjungkil dikarenakan tongkat yang untuk bertumpu itu dimakan oleh rayap. Nah, kemudian Allah kisahkan nikmat yang juga diberikan kepada negeri Saba, yaitu berupa jannataini, 2 kebun yang sangat subur luar biasa yang disebut dengan baldatun thayyibatun. Ternyata kaum Saba itu fa'aradu anhum, mereka itu malah menyepelekan, bermaksiat kepada Allah, berpaling dari aturan Allah, sehingga Allah datangkan sebuah bencana yang besar. Ada bendungan. Kenapa kok negeri Saba itu subur? Karena ada bendungan air yang sangat besar. Waktu itu ini mencukupi kebutuhan negeri Saba. Karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hancurkan bendungan itu sehingga negeri Saba ini hancur semuanya. Bahkan tanaman-tanaman yang asalnya bermanfaat kemudian mati, kemudian tumbuhlah makanan yang pahit, buah yang pahit, yang tidak ada rasa, tidak ada harumnya, tidak bisa mengenyangkan. Itu disebabkan karena kekufuran mereka. Maka ini pelajaran kepada kita bahwasanya Allah itu tidak pernah tidur. Nikmat di dunia itu akan berakhir apabila kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kemudian kemarin kita bahas bahwasanya Allah bertanya kepada orang-orang kafir lewat Nabi SAW, katakan kepada mereka Muhammad SAW, kalau memang mereka meyakini ada Tuhan selain saya, coba tanyakan kepada mereka siapa yang menumbuhkan tumbuhan dan siapa yang menurunkan air dari laut, maka mereka akan mengatakan kulillah, Allah yang menurunkan itu. Karena yang dianggap Tuhan-Tuhan selain Allah oleh mereka itu tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Maka kita sebagai orang beriman harus yakin dan percaya bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Perlu diingat Nabi SAW itu hanya pemberi berita gembira dan pemberi peringatan. Tidak lebih dari itu. Ketika Nabi sudah mengajak manusia, ingat dalam Islam tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak dibenarkan apabila kita mengajak orang lain, kita bawakan makanan agar dia masuk Islam. Tidak benar. Ayo kamu masuk Islam, saya akan beri kamu upah. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya akan beri kamu beras. Tidak boleh. La ikraha fiddin.
Tidak ada paksaan dalam beragama. Tapi kalau bentuk sosial kita, sesama muslim kita tunjukkan nilai Islam kepada mereka, itu boleh. Tapi memaksa orang untuk ikut agama Islam dengan cara yang kasar ataupun yang halus, itu tidak boleh. Tidak boleh memaksa orang dengan cara paksaan yang halus ataupun yang kasar, apalagi yang kasar. Nah, yang boleh dalam Islam itu apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berargumentasi yang baik. Ketika Nabi menyampaikan berita gembira kepada orang beriman dan memberi peringatan kepada orang yang tidak percaya, maka orang-orang kafir itu malah tidak percaya. Kemudian mereka mengatakan, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Kalau memang bukti yang kamu katakan itu benar Muhammad, cobalah datangkan azab itu. Tapi Nabi SAW beda dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kalau Nabi Nuh ditantang seperti itu, yang kak tanang Pak. Yang kak evente, yang kak. Nabi Yunus, umat tak ada atoro, sinilah torot jan. La adab ya Allah. Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad mengangkat tangannya untuk berdoa, ya Allah, mungkin dia tidak tahu. Bukan malah diminta adab. Maka kemudian turun Al-Quran, kullakum mi'adu yaumin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun. Muhammad katakan kepada mereka, akan datang janji yang aku sebutkan itu, yang aku janjikan itu, yang mana nanti saatnya tidak bisa diundur dan tidak bisa dimajukan, yang saatnya itu datang. Maka kemudian di ayat 31 kita lanjutkan, wa qala alladzina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, yakni sebagian dari penduduk Mekah, lan nu'mina bihadzal qur'ani, kami sekali-kali tidak. Kalau ada lan dalam Al-Qur'an itu bermakna sekali-kali tidak. Jadi tidak untuk selamanya. Lan nu'mina bihadzal qur'an, sekali-kali kami tidak akan beriman kepada Al-Qur'an ini. Wala billadzi baina yadayhi, dan tidak pula kepada kitab sebelumnya. Katanya orang kafir Mekah. Yang dimaksud adalah kitab-kitab yang mendahulunya seperti Taurat, Injil. Dan di dalam kedua kitab tersebut disebutkan tentang adanya hari bangkit. Nah, kalau orang Yahudi dan Nasrani itu percaya kalau akan adanya hari bangkit. Tapi orang kafir Mekah itu tidak percaya akan adanya hari bangkit. Makanya ketika ada ayat di surah Yasin, mayyuhyil idzama wa hiya ramim, itu berkenaan komunikasi orang jahiliyah di Mekah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ingkar kepada Al-Qur'an. Kemudian oleh Allah dijawab, walau tara idzal zalimun. Walau tara, dan kalau kamu lihat hai Muhammad, idzalimuna, ketika orang yang zalim itu, yakni orang-orang yang kafir, mauqufuna inda rabbihim, dihadapkan kepada Tuhannya, yarji'u ba'duhum ila ba'din, sebagian dari mereka menghadapkan perkataan kepada sebagian yang lain, yakni al-qaula, perkataan, yaqulul lilladzina stud'ifu, orang-orang yang dianggap lemah berkata, yaitu para pengikut mereka, para pengikut orang yang hanya ikut-ikutan, yang tidak percaya akan adanya hari bangkit. Lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang menyombongkan diri, yakni para pemimpin mereka, laula antum, kalaulah tidak kalian beriman. Maksudnya seandainya kalian tidak menghalang-halangi kami untuk beriman, katanya orang yang lemah di antara mereka, seandainya kalian tidak menghalang-halangi kami untuk beriman, lakunna mu'minin, tentulah kami menjadi orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala alladzina istakbaru, orang-orang yang menyombongkan diri berkata, lilladzina stud'ifu, kepada orang-orang yang lemah di antara mereka, maksudnya orang yang mengikuti, yang tidak percaya ini, anahnu sadadnakum anil huda, kamilah yang telah menghalang-halangi kalian dari petunjuk.
ba'da idz ja'akum, sesudah petunjuk itu datang kepada kalian, bal kuntum mujrimin, sebenarnya kalian sendirilah orang-orang yang berdosa, yakni terhadap diri kalian sendiri. Wa qala alladzina stud'ifu, dan orang-orang yang dianggap lemah juga berkata kepada orang-orang yang lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Yang dimaksud adalah orang kafir Mekah yang tidak percaya akan adanya hari bangkit, tidak percaya kepada Al-Quran dan kepada kitab sebelum Al-Quran. Bal makrul laili wan nahar, sebenarnya tipu daya di waktu malam hari dan di siang hari, yakni tipu daya kalian terhadap kami yang kalian lakukan malam hari dan siang hari. Itta'murunana, ketika kalian menyeru kami, an nakfura billahi, supaya kami kafir kepada Allah, wa naj'ala lahu andada, dan menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, wa asarru, mereka menyembunyikan, yakni kedua golongan itu, yakni mengikuti kesesatan yang dipimpin oleh pemimpin mereka, an-nadamata, penyesalan karena tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma ra'aul adzab, tatkala mereka melihat azab. Jadi nanti ketika orang-orang yang tidak percaya akan adanya hari kiamat itu, orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, maka nanti kata Allah, sudahlah Muhammad, biarkan saja. Nanti orang-orang yang kafir yang menjadi pemimpin mereka itu saling menyalahkan nanti. Antara pengikut dan yang diikuti itu saling menyalahkan. Katanya orang yang mengikuti, ya Allah, saya ini gara-gara dia. Katanya yang pemimpinnya, ya siapa yang nyuruh? Padahal kamu sendiri yang ikut saya. Ya sudah, jangan salahkan diri kamu sendiri. Kenapa kamu bodoh? Nah, kemudian katanya si orang yang lemah itu, wa qala alladzina stud'ifu lil ladzina kafaru, dan orang-orang yang lemah yang mengatakan kepada orang-orang yang kafir itu, dia mengatakan, bagaimana aku tidak mengikuti kamu? Sedangkan apa? Bal makrul laili wan nahar, kamu itu selalu mengajak saya untuk mempersekutukan Allah di siang hari dan malam hari. An nakfuru billahi wa naj'ala lahu andada, dan agar aku menjadikan kehidupan saya kafir kepada Allah dan mempercayai bahwasanya ada sekutu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu semuanya saling menyalahkan. Kapan itu? Bukan di dunia, Pak. Lamma ra'aul adzab, ya. Penyesalan itu nanti tatkala melihat adzab. Wa ja'alna al-aghlala fi a'naqil laili wa fi a'naqil ladzina kafaru, dan kami pasang belenggu di leher orang-orang yang kafir yang tidak percaya akan Al-Qur'an, itu akan dipasang belenggu. Belenggunya ini ikatan yang ada di neraka. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, tiadalah mereka dibalas melainkan wa ma kanu ya'malun, apa yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Ada hadis yang mana kata Nabi, nanti di akhirat itu Allah tidak mengadab seseorang sebelum orang itu sudah sadar, Pak, kalau dia memang layak diadab seperti itu. Jadi Allah tidak mengadab manusia sebelum manusia itu sudah menyadarinya kalau memang dia layak diadab seperti itu. Kalau di dunia kan kadang orang masih membantahkan. Maling ayam dengan maling uang rakyat, lebih lama mana? Ya, belum tentu adil kalau di dunia. Makanya kadang maling-maling ayam itu kadang tidak terima, kok saya begini. Tapi kalau di akhirat nanti, orang itu sadar dan menyadari kalau dia memang layak mendapatkan siksa itu. Kemudian di ayat selanjutnya, di ayat 34 surah Saba, wa ma arsalna fi qaryatin, dan kami tidak mengutus kepada suatu negeri
Yakni apa? Min nadhirin, seorang yang memberi peringatan, illa qala mutrafuha, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, yakni pemimpinnya yang hidup bergelimangan dan dengan kemewahan harta, inna bima ursiltum bihi kafirun, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu utus, yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Wa qalu nahnu aktsaru malan, dan mereka berkata, kami lebih banyak mempunyai harta, katanya pemimpin-pemimpin mereka. Amwalan, harta, wa auladan, dan anak-anak. Jadi katanya orang-orang yang kafir, kami ini lebih banyak harta dan anak dibandingkan orang yang beriman. Dulu Pak, di Al-Quran, itu di zaman-zaman dahulu, itu juga kesenangan orang dahulu itu ketika banyak anak. Nah, sekarang mulai bergeser ya. Sekarang mulai bergeser, punya anak dua anak cukup. Laki ben bini, mun jumlah apa banyak. Mun jenis sedua apa cak ke boy bencong, dua laki bini. Mun jumlah apa banyak. Wa ma nahnu bimu'adzabin, dan kami sekali-kali tidak akan mengazab. Wa ma kanu mu'adzabin, dan sekali-kali kami tidak akan diazab, bukan mengazab. Jadi katanya orang-orang yang kafir itu, harta kami lebih banyak, anak kami lebih banyak dibandingkan kalian, dan kami ini tidak akan diazab. Mana azab itu? Qul inna rabbi yabsutur rizqah. Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, yabsutur rizqah, melapangkan rezeki, liman yasha'u, bagi siapa yang dikehendakinya. Perhatikan Mbak, perhatikan. Allahu Rabbi, ini jawaban Quran Mbak. Jadi kalau ada orang sekarang, dia tidak sholat, ya, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Al-Quran, bermaksiat, kemudian dia mengambil haknya orang, korupsi. Kemudian ketika diingatkan dengan Al-Quran, diingatkan di khutbah Jumat, kita ingatkan mereka, kemudian mereka menjawab seperti ini. Apa siksa-siksa itu? Buktinya saya ini kaya, anak saya sehat, anak saya banyak. Ini terlambat ini. Karena dulu juga ada yang mengatakan seperti ini Pak. Jadi ukuran benar atau salah itu bukan diukur dari banyaknya harta, bukan diukur dari banyaknya anak, bukan. Kenapa? Nah ini dijawab oleh Nabi SAW, oleh firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kul, katakanlah kepada mereka Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Tuhanku yang mengatur rezeki itu, meluaskan rezeki liman yasha, bagi yang dikehendakinya. Jadi urusan rezeki itu tidak ada hubungannya dengan keimanan seseorang, tidak ada. Ada orang yang beriman, rezekinya dibatasi oleh Allah. Ada orang yang rajin sholat, rezekinya dibatasi oleh Allah. Tapi yang jelas, rezeki itu pasti cukup Pak. Tidak akan mati seseorang, kata Nabi, kalau rezekinya masih ada. Jadi rezeki itu mengejar kalian sebagaimana kematian mengejar kalian. Apa yang dimaksud rezeki? Bukan yang di rumah Pak, bukan itu rezeki. Rezeki itu yang kita pakai, yang kita makan. Betapa banyak orang punya baju tapi tak dipakai semua. Banyak Pak Nabi? Banyak Pak. Betapa banyak orang punya rumah, rumahnya banyak tapi tak kunjung ditempati. Saya itu ketika kuliah di Universitas Muhammadiyah Surabaya, itu dekat-dekat UMS Pak Dadang, itu banyak rumah terbengkalai, tidak ada orangnya itu. Di timurnya UMS itu banyak rumah tidak ditempati. Ketika di kantor wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, itu saya ke sana, itu banyak tempat-tempat rumah yang kosong. Tidak ditempati Pak. Kenapa? Kalau sudah rezekinya habis, maka rezeki itu sudah selesai. Itu kan titipan semua Pak. Iya. Jadi warisan sudah. Bukan punya harta dia sudah. Tak punya hak. Jadi Allah itu
Yabsutur rizqa liman yasha. Meluaskan rezeki sesuai dengan kehendaknya. Dia adalah Tuhan yang punya keputusan dan kita tidak bisa memutuskan dia. Dia punya kehendak dan kita tidak bisa menyuruh dia. Terus kalau berdoa Ustaz, nah doa itu bukan menyuruh Allah. Kita meminta belas kasihannya Pak. Jadi ketika Allah memberi kepada kita, itu bukan berarti Allah takut pada kita. Bukan, tidak ada hubungannya doa kita sebenarnya. Makanya ada orang yang sering berdoa tapi tak kaya-kaya. Ada orang yang tidak berdoa, Allah kayakan. Kenapa? Karena Allah itu kuasa memberikan. Allah itu adalah zat yang tidak bisa didikti. Tidak bisa diperintah. Nah, tapi perlu diperhatikan, ulama tafsir menafsiri dengan kalimat lima yasha, bagi yang dikehendaki, rezeki yang diberikan kepada orang, itu semuanya bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqdiru, dan membatasinya, menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya sebagai cobaan. Jadi kalau dilapangkan itu sebagai bentuk ujian, apakah dia bisa menggunakan titipan dari Allah itu. Kemudian Allah juga wa yaqdiru, dan juga Allah mencukupkan, ya. Wa yaqdiru, mencukupkan atau membatasi sebagai cobaan bagi manusia itu. Tapi muncul sak bisa mele guru kan. Ki mele se soki taat ke Allah. Nah, kan tak bisa mele ni. Peliak ki bolan. Walakinna aktsaran nasi, akan tetapi kebanyakan manusia. Walakin aktsaran nasi, tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengetahui hal tersebut. Allahu Rabbi. Jadi ketika orang menganggap bahwasanya kehidupan yang mapan di dunia, yang serba kecukupan, bukan cukup ya, lebih ya. Terkadang orang menganggap bahwasanya itu adalah tanda dia sedang diberi nikmat yang luar biasa, dan dia menyangka kalau dengan kekayaan itu dia merasa benar. Karena ukuran manusia, benar dan salah itu terkadang dilihat dari hartanya, Pak. Makanya Nabi ketika awal di Mekah, itu Nabi miskin. Nabi bukan siapa-siapa, Nabi itu yatim. Tapi setelah nyampe dari Madinah, tiba-tiba Nabi menjadi pemimpin orang Madinah. Menjadi khalifah. Wah, katanya orang kafir, oh iya tepak ongku ajarna Muhammad, arwala sokinya. Ya kan? Makanya menaftar mentroy kocak sukses bener Roma nah. Bila lang ngibah Honda Civic terbaru ya dah. Enjak sukses anak-anak ya. Anak siapa? Anak Haris ya. Aduh, mun bahe kocak atau ke masjid kok. Atau ke masjid di maftar. Alah kok apa sih temenjong? Alhamdulillah, Pak. Sana apa gajina? Lebih bagus timbang tunya ban saya. Pun bulan gajina jadi. Benar eh. Pun subuh gajina. Alah kok apa ban? Salat kau beli subuh nang ya Mas? Ada jangan orang. Kunjeri lah, kau jangan komik sukses. Coba mun reng kita apa jeng sekali. Pokok lagi bermobil Honda Civic ya. Aduh, ada sapur jangan. Opo. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jadi ukuran rezeki itu bukan karena keimanan seseorang. Belum tentu yang kaya itu dicintai oleh Allah, dan belum tentu yang miskin itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena miskin dan kaya itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hubungannya bab rezeki ini dengan usaha, Pak. Ya, yang papada usaha na, Pak. Papada usaha na. Ini di Pamekasan ini ada bakso Dodo, Mas Dodo. Tahu? Jembatan Baru? Tahu? Itu buka cabang Mbak Dadang di Sedengdeng Utara Jalan yang sekarang ditempati oleh Mie Raja. Mie Raja. Itu dulu ditempati oleh bakso Mas Dodo. Itu baksonya sama,
tempatnya lebih bagus yang ini ditutup, Pak. Lebih bagus, Pak, ya. Ditutup karena mungkin tidak nututi untuk gaji karyawan. Tidak rame. Sedangkan kalau yang di Jembatan Baru, itu tempatnya itu lebih tidak bagus. Gimana? Iya, salah liatin sungai, ya. Parkir tak ada mobil. Kenapa? Karena urusan rezeki itu Allah yang ngatur. Katanya saya punya teman sekarang jadi orang kaya. Sekarang jadi orang kaya, Pak. Kaya betul, Pak. Tapi saya tidak bisa menyebutkan namanya karena orang Madura. Ada videonya, Pak. Beliau dulu gemuk orangnya. Gemuk. Beliau mau melamar di salah satu pekerjaan. Mau lamar apa? Bekerja. Sampean, Pak, jadi satpam saja tak layak na boleh pahala kau nang dalam. Jadi satpam tak layak na boleh pahala jaga nang dalam kantor. Tapi ternyata beliau usaha dengan sendirinya, sekarang jadi orang kaya. Nah, makanya rumus kaya ini kan tidak ada rumusnya ben kapenteran. Penter itu hanya ikhtiar kita, tapi penentu Allah Subhanahu wa taala. Saya punya teman di rumah namanya Kak Rais. Itu Soki, Pak. Ya Allah, Soki, Pak. Soki. Itu dulu mondok ngabi bedelemak pondok paling saya yabi. Tak pernah ambu melolo. Urusan baca kitab tak tahu. Pokoknya tak pernah karena tak kuat hafalan. Abuh mun berbisnis Pak Nabi. Apa gampangnya? Nah, urusan rezeki itu bukan keukuran keimanan. Ukuran keimanan itu adalah percaya terhadap ajaran dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau yang kaya itu sebagai ujian, apakah kita kuat dalam mentaati Allah, dan juga ketika kita diberikan kecukupan oleh Allah, dibatasi rezeki kita, itu bentuk Allah ingin menguji kita, mencoba kita, apakah kita menjadi orang yang bersabar. Semoga bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.